Cesar Firasna dengan NIM 1902124791. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan data pelajaran manajemen operasional. Kelas yang menjelaskan tentang kapasitas. Kapasitas adalah hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Jumlah dari kapasitas produksi yang dapat dibentuk menjadi tersedia dalam jangka waktu yang singkat. Selanjutnya, efektif capacity. Ini merupakan hal penting untuk seseorang mengejar produksi kapasitas jangka menengah, kapasitas dan kapasitas jangka panjang. Yang pertama, kapasitas jangka pendek. Ini dikaitkan pada proses penjadwalan harian atau menyangkut pembuatan penyesuaian untuk menghapus varians antara keluaran yang direncanakan dan keluaran nyata. Yang kedua, ada kapasitas jangka menengah, yaitu rencana bulanan atau kuartalan untuk 3-8 bulan yang akan datang. Yang ketiga, kapasitas jangka panjang, yaitu di mana sumber daya produktif memakan waktu lama untuk memperoleh dan menyelesaikan, seperti bangunan, peralatan, atau fasilitas. Selanjutnya, hal-hal yang dilakukan pada proses perencanaan kapasitas.
produksi menurut Bufa 2006. Yang pertama, memperkirakan permintaan di masa depan termasuk dampak dari teknologi, persaingan, dan hal lainnya. Yang kedua, menjabarkan perkiraan itu dalam bentuk kebutuhan fisik. Yang ketiga, menyusun pilihan terencana kapasitas yang berhubungan dengan kebutuhan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh ekonomi pada pilihan rencana. Yang kelima, memutuskan rencana pelaksanaan. Oke, selanjutnya analisis titik impas. Pengertian analisis titik impas adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Selanjutnya, break-even point. Yang pertama itu suatu teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya, variabel, keuntungan, volume, dan kegiatan. Selanjutnya, sering pula disebut cost, profit, volume analysis. Selanjutnya, masalah break-even baru muncul apabila suatu perusahaan di samping mempunyai biaya variabel juga mempunyai biaya tetap. Selanjutnya, manfaat break-even. Yang pertama, menentukan posisi laba rugi perusahaan. Yang kedua, menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, yang terakhir, menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Selanjutnya, penentuan break-even point. Yang pertama, dengan membuat gambar break-even point atau chart. Yang kedua, perhitungan matematis. Yang ketiga, efek pertambahan berbagai faktor terhadap BEP. Yang pertama, efek pertambahan harga jual per unit dalam jumlah biaya terhadap BEP. Yang kedua, efek perusahaan sales mix terhadap BEP. Selanjutnya, kelemahan titik impas. Yang pertama, membutuhkan banyak asumsi. Yang kedua, bersifat statistis. Yang ketiga, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Yang keempat, tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Yang kelima, kurang mempertimbangkan risiko-risiko dalam masa penjualan. Selanjutnya, asumsi dalam BEP. Yang pertama, biaya yang digunakan dipisah menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dianggap konstan sampai batas tertentu. Yang ketiga, biaya variabel berubah proporsional dengan perubahan volume penjualan. Yang keempat, hanya digunakan untuk satu macam barang. Yang kelima, harga jual tidak berubah. Selanjutnya, biaya tetap. Dapat dilihat ada grafiknya. Grafiknya di samping dengan penjelasan P sama dengan biaya tetap pada kapasitas produksi. Selanjutnya, biaya variabel. Dapat dilihat ada pada gambar terdapat grafik dengan keterangan Q biaya variabel untuk A unit. A biaya sama dengan biaya variabel per unit. Selanjutnya, rumus penjualan seperti ada di gambar grafiknya dengan penjelasan Q hasil penjualan A unit. Y sama dengan harga jual per unit. Selanjutnya, grafik biaya total dengan gambar di samping biaya total, biaya variabel, biaya tetap dengan keterangan biaya tetap pada kapasitas produksi. Selanjutnya, BEP terdapat pada grafik yang juga terdapat keterangannya. Selanjutnya juga BEP yang juga terdapat keterangannya. Selanjutnya, rumus yang digunakan. Titik impas dalam unit. BEP sama dengan FC per P kurang VC. Dengan penjelasan BEP sama dengan titik impas atau break even point. FC biaya tetap atau fixed cost. VC biaya variabel per unit atau variable cost. P sama dengan harga jual per unit atau price. S sama dengan jumlah penjualan atau sales.
Selanjutnya, rumus yang digunakan titik impas dalam unit BEP sama dengan FC per VC 1 dikurang per P. BEP titik impas atau break even point, FC biaya tetap atau faucet cost, VC biaya variabel per unit atau variable cost, P harga jual per unit atau price, S jumlah penjualan atau sales. Selanjutnya, menerapkan analisis investasi terhadap investasi yang dipacu oleh strategi. Menerapkan analisis investasi terhadap investasi yang dipacu oleh strategi. Net present value merupakan nilai terpotong dari penerimaan kas di masa depan. Sebagai permulaannya, kita perlu mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Yang pertama itu ada anuitas, adalah jenis investasi di mana investasi tersebut menghasilkan sederetan nilai uang yang sama dan seragam. Selanjutnya, nilai sekarang dari serangkaian jumlah yang seragam merupakan perluasan dari satu buah nilai sekarang. Selanjutnya ada net present value memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, investasi dengan net present value yang sama mungkin memiliki proyeksi waktu dan nilai sisa yang sangat berbeda. Yang kedua, investasi dengan net present value yang sama mungkin memiliki arus uang yang berbeda. Arus uang yang berbeda dapat membuat perbedaan yang sangat berarti dalam kemampuan perusahaan membayar tagihannya. Yang ketiga, diasumsikan bahwa tingkat suku bunga masa depan diketahui, padahal kenyataannya tingkat suku bunga masa depan tidak dapat diketahui. Selanjutnya, pembayaran selalu dilakukan pada akhir setiap periode, minggu, bulan, atau tahun, yang mungkin saja tidak selalu demikian. Selanjutnya, investasi, biaya variabel, dan arus uang. Karena alternatif kapasitas dan proses, timbullah pilihan yang berkaitan dengan investasi modal dan biaya variabel. Manajer harus memilih dari beragam pilihan keuangan juga alternatif kapasitas dan proses yang tersedia. Analisis harus menunjukkan investasi modal dan arus uang, begitu juga net present value, nilai sekarang dari setiap alternatif. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.